Pemirsa, Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akan segera dihelat pada 16 Februari 2023. Dan di 2 bulan jelang agenda ini sudah ada beberapa nama yang tampak bermanuver untuk mencoba menduduki posisi ketua umum dari federasi ini. Benarkah salah satu dari nama-nama tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir? Kita akan membahasnya bersama dengan Egy Adiatama, wartawan Tempo. Egy, apa kabar ya? Baik, J. Wah, thank you banget sudah join di Cakap-Cakap kali ini, Egy. Nah, Egy, aku dan pemirsa ini kepo banget. Kenapa akhirnya di pekan ini majalah Tempo menerbitkan covernya sih seru ya, gerilya berebut PSSI. Ya, mungkin kalau bicara kenapa sekarang, karena paling dekat kemarin ada tragedi Kanjuruhan ya, yang terjadi di Solo, di Malang, 1 Oktober lalu. Kemudian hal itu kemudian mendorong masyarakat sepak bola Indonesia untuk segera melakukan perubahan di sepak bola nasional. Dalam hal ini mendesak adanya KLB di tubuh PSSI. Kenapa ini ditulis? Karena Tempo menemukan banyak indikasi bahwa saat ini sudah banyak tokoh-tokoh yang sudah mulai bergerak untuk mencari melakukan pendekatan untuk menjadi ketua umum PSSI di KLB 16 Februari mendatang. Sedangkan di satu sisi kursi ketua umum PSSI ini adalah kursi yang sangat gurih dan strategis juga secara politis. Sepak bola adalah olahraga paling diminati di Indonesia. Lalu juga secara bisnis ini sangat besar dan sangat menguntungkan seperti itu. Oke, jadi ada beberapa alasan ya kemudian akhirnya menurunkan Iya. cover ini di pekan ini. Nah, tapi menarik nih, ada di covernya majalah Tempo, kita tahu itu sepertinya merepresentasikan satu sosok gitu ya. Kalau di laporan utamanya ditulis itu adalah Pak Erick Thohir, atau kita tahu Pak Menteri BUMN. Yang disebut-sebut memang juga akan maju dalam bursa ini gitu. Tapi indikasi kuat apa aja yang tertangkap oleh radar Tempo sampai menyebutkan bahwa emang Pak Erick ini sepertinya memang mau ke arah sana gitu, menjadi ketua umum PSSI. Ya, sebenarnya pergerakan nama Pak Erick Thohir sendiri bukan nama baru ya dalam bursa ketua umum PSSI sendiri ya. Sejak beliau cukup dibilang berhasil dalam pelaksanaan Asian Games di 2018, dia menjadi ketua Inasgok saat itu. Sebenarnya nama dia waktu itu muncul juga dalam bursa kandidat ketua umum PSSI di KLB 2019 waktu itu, yang akhirnya memilih Pak Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Tapi kemudian saat itu nama Erick tidak muncul dan justru saat ini yang justru kemudian dia yang kita dapatkan infonya mulai melakukan beberapa manuver di tingkat Asprof, Asosiasi Provinsi dan klub-klub sebagai pemegang suara ya untuk ketua umum PSSI. Nah, dia ini Pak Erick ini kami dapat infonya awalnya juga tidak mau untuk maju menjadi, bukan tidak mau, tidak terlalu berminat untuk menjadi ketua umum PSSI mungkin. Tapi kemudian belakangan ada Kanjuruhan, desakan KLB menguat, hingga kemudian info yang kami dapatkan bahwa beliau mulai menunjukkan minat dan beberapa timnya sudah ada yang bergerak di tingkat Asprof dan klub ini. Nah, ini menarik, namanya Pak Erick Thohir sudah sempat populer di KLB 2019 dan sekarang mencuat kembali di 2023. Tapi ngomongin soal peluang, kira-kira seperti apa kansnya Pak Erick Thohir ini? Kalau bicara peluang, sebenarnya ada satu lembaga survei, Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, itu membuat Sigi pada periode 30 Oktober sampai sekitar 2 November apa 1 November gitu. Itu pasca tragedi Kanjuruhan dan pasca desakan terhadap Iwan Bule atau Iriawan itu sangat sedang tinggi-tingginya. Dalam survei tersebut, nama yang paling besar mendapat tinggi untuk mendapat dukungan itu nama Erick Thohir, 24,1% kalau saya tidak salah. Di posisi kedua itu ada Najwa Shihab, tapi itu pun jaraknya cukup jauh, hanya 10% 10,4 kalau saya tidak salah. Dan ada nama putra Pak Jokowi, Kaisang Pangarep, pemilik Persis Solo, itu di 5%. Jadi kalau bicara seberapa besar peluangnya, saya pikir Erick ini saat ini namanya memang sedang naik-naiknya gitu. Sedang melambung tinggi. Betul, ya? Apalagi dengan berbagai aktivitas sepak bola yang
belakangan dia sedang banyak lakukan ya. Dia mengundang bek Italia Alessandro Nesta dan John Terry misalkan ke Indonesia. Dia juga kemarin baru nonton dengan Persebaya, nonton bareng Piala Dunia pembukaan bersama Persebaya. Saya pikir hal-hal seperti ini yang juga yang membuat nama dia semakin naik. Oke, baik. Kalau tadi disebutkan di hasil survei itu dia ada di peringkat teratas begitu ya. Betul. Kira-kira apakah artinya dia juga sudah cukup mendapat banyak dukungan? Kalau memang sudah ada, itu kira-kira dari mana aja? Kalau dukungan sejauh ini, kalau yang secara terbuka mengumumkan kalau mereka mendukung Pak Erik, itu baru dari klub Liga 2, Sriwijaya FC. Dia juga voters ya, salah satu voters atau pemilik suara di KLB nanti. Dia sudah membuat pernyataan terbuka bahwa Pak Erik Thohir ini adalah sosok yang cocok untuk memimpin PSSI ke depan dengan pengalaman dia di dunia sepak bola, dengan kedekatan dia dengan pemerintah, dengan status menteri di BUMN. Tapi di sisi lain ada juga yang sudah menyatakan dukungan secara personal, walaupun mereka orang sepak bola tapi tidak mewakili klub klaimnya, seperti Umuh Mukhtar di Persib, ataupun kemudian Andre Rosiade, dia adalah anggota Komisi 6, anggota Komisi BUMN di DPR, yang juga merupakan penasehat di tim Semen Padang di klub Liga 2. Mereka secara terbuka juga sudah menyatakan bahwa Erick Thohir adalah sosok yang layak. Jadi kalau bicara dukungan, sebenarnya terlepas dari masyarakat sudah cukup ramai gitu di media sosial gitu, di suara-suara seperti itu. Beberapa tokoh dan orang-orang klub juga sudah condong ke beberapa sudah menyatakan dukungannya kepada Pak Erik. Apakah ini artinya memang menurut mereka Pak Erick Thohir ini cukup layak untuk memimpin federasi ini ya? Kebanyakan kalau dari yang saya wawancarai juga bicaranya seperti itu. Dia dianggap memiliki pengalaman di satu sisi, walaupun perlu juga dipertanyakan kemudian motif beliau untuk maju ini apa gitu. Bagaimanapun posisi Ketua Umum PSSI ini sangat strategis seperti yang tadi dibilang. Sepak bola sangat dicintai Indonesia, penggemarnya sangat besar, dan kita memasuki tahun politik di 2024 yang prosesnya akan banyak dan ramai di 2023 seperti itu. Jadi bagaimanapun ini strategis seperti itu. Menarik, tadi ada satu nama yang disebutin sama Egy yang ini juga ditulis ya di run up-nya Lapot Majalah Tempo, bahwa Andre ini katanya seandainya nanti Pak Erick Thohir ini beneran maju gitu ya, dia siap jadi timnya loh. Ini penjelasannya gimana Gi? Ya, mungkin juga ini ada terkait dengan kedekatan Andre mungkin dengan Pak Erik gitu, yang merupakan Menteri BUMN. Bagaimanapun Andre adalah Komisi 6 yang mengurus BUMN di DPR. Dan kalau dari hasil waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Bang Andre ini, dia bilang ya dia berminat untuk maju menjadi komite eksekutif PSSI bila kemudian Erik maju dan mencalonkan diri. Jadi dalam kepengurusan PSSI itu selain ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal, di sana juga ada eksekutif komite, anggota beberapa 9 sampai 11 gitu kalau saya nggak salah, yang juga punya peran penting dalam mengurus organisasi federasi maksud saya. Nah, Andre berminat di sana dan dia bilang ke kami bahwa dia berminat untuk menjadi bagian dari paket Pak Erik. Jadi paket Pak Erik. Okay. Paket Pak Erik. Ketika Pak Erik maju gitu, misalkan Pak Erik maju, dia juga akan ikut maju dan berperan sebagai anggota Exco untuk mencalonkan diri. Kalau seandainya Pak Erik maju, posisi yang diincar adalah Exco. Jadi kalau emang di PSSI itu, kalau yang saya dapat infonya, ada beberapa paket. Ini maksudnya adalah jika si calon itu maju, terpilih, otomatis orang-orangnya dia gitu, itu akan ikut dibawa beberapa, tidak semua mungkin ya, yang akan dibawa untuk ditempatkan di Exco seperti itu. Untuk mendukung kepemimpinannya begitu ya? Betul. Awalnya enggan, tapi sekarang berbalik jadi tertarik atau mau. Informasinya gimana soal itu? Ya, jadi kalau yang info yang kami dapat itu, kami wawancara dengan salah satunya anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan, Pak Doni Monardo. Dia bercerita kalau dia sempat bertanya sebenarnya pasca tragedi itu ke Pak Erik, gonjang-ganjing di PSSI, dia tanya, Pak minat gak nih Pak, mau maju gak nih untuk menjadi PSSI 1 lah, ketua PSSI.
PSSI satu. Jawabannya selalu tidak waktu itu. Hingga kemudian gonjang-ganjing terus terjadi, desakan KLB makin menguat hingga akhirnya KLB waktu itu desakan dari Kaisang, dari Persis Solo yang dipimpin oleh Kaisang dan Persebaya waktu itu oleh Azrul Ananda ya. Nah setelah itu baru kemudian Erik mulai menunjukkan minatnya secara serius untuk bergabung dalam bursa pencalonan secara tidak langsung ya. Nah untuk memperkuat keinginannya tadi, benar nggak sih sebenarnya ada tim khusus yang memang sengaja dibentuk ya untuk menggalang dukungan buat dia? Info yang kami himpun dari beberapa narasumber kami ya memang kabarnya sudah ada tim yang dibentuk. Yang salah satu namanya ini kalau kami dapat ini Mbak Nirmala Dewi. Dia ini Sekjen Perbasi, Asosiasi Basket Indonesia. Yang dia ini adalah mantan staf khususnya Erick Thohir. Oke. Yang kemudian sekarang banyak berkarir di bola basket sebenarnya. Dan dia pernah maju exco juga sebenarnya, mencalonkan sebagai Executive Komite PSSI di tahun 2019, tapi tidak terpilih. Nah dia yang kemudian dari yang saya dapat infonya menjadi semacam tim khusus untuk Erick Thohir, khususnya di daerah Sumatera ya. Karena Nirmala Dewi ini orang yang pernah menjadi pengurus di Sriwijaya FC sehingga 2018 kalau saya tidak salah. Sekarang sudah tidak, tapi dia masih mempunyai kedekatan, itu diakui juga oleh Nirmala saat kami wawancarai. Dan kemudian sekarang dia sedang bergerak di Sriwijaya di Sumatera ya. Dan sejauh ini Sriwijaya sudah satu-satunya klub yang sudah menyatakan dukungan kepada Erik seperti itu. Oke. Tapi memang Mbak Nirmala Dewi ini sendiri menyatakan memang berinisiatif untuk menggalang dukungan tersebut atau? Saat dikonfirmasi sendiri sebenarnya Mbak Nirmala ini membantah kalau dia adalah tim khusus. Cuman dia tidak menyangkal bahwa dia banyak bergerak di daerah Sumatera untuk menggaungkan nama Erik. Dan dia bilang responnya positif. Meskipun kemudian dia cerita bahwa ya tapi mereka para voters ini juga belum yakin banget karena belum mendengar langsung katanya dari Pak Eriknya. Seperti itu. Oke, ini memang Mbak Nirmala Dewi areanya di Sumatera, daerah lain? Info yang kami dapat sebenarnya sudah bergerak tim ya. Nama Pak Erik ini sudah banyak digerakkan di beberapa daerah. Cuman yang sejauh ini yang terkonfirmasi adalah di Sumatera itu. Baik, jadi artinya Nirmala Dewi ini bergerilya untuk menggalang dukungan di pengurus PSSI provinsi aja atau ada voters yang lain yang bisa disasar? Ya, seperti tadi saya bilang sebenarnya dia juga orang klub karena pernah mengurus Sriwijaya. Jadi sebenarnya dia tidak hanya bergerak di Asprof di klub atau di klub saja, tapi juga Asprof. Dan sebenarnya kalau bicara football family, orang-orangnya sebenarnya tidak jauh beda, sama-sama saja. Mereka saling terkait satu sama lain. Jadi dua bidang itu klub dan Asprof sama-sama didekati. Mereka akan voters bagaimanapun. Baik, nah Tempo mencatat nggak bagaimana respons dari para pengurus PSSI sendiri begitu ya tentang manuvernya Erick Thohir ini? Bagaimana tanggapan mereka? Dari beberapa pengurus pusat PSSI yang kami wawancari memang ada beberapa kecurigaan gitu kayak semacam wah ini kayak memanfaatkan momen atau segala macam. Cuman kebanyakan lebih berpikir untuk segera menyelenggarakan kompetisi ya. Sedangkan untuk manuver Eriknya sendiri, mereka melihat ini memang ada gelagat. Itu terlihat sejak dia bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Itu kalau tidak salah 4 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Jadi jangka waktunya sangat pendek. Begitu tragedi, dia sedang berada di Qatar waktu itu dan langsung bertemu. Nah, mereka beberapa menganggap ini kayak semacam wah ini sudah dianggap sebagai manuver dia ingin maju nih, walaupun waktu itu klaimnya dari pihak Erik tidak ada minat ya waktu itu ya, kayak gitu Cik. Oke, tapi yang tersiar begitu ya di publik bahwa kemudian Erik ini pada saat itu sedang melobi Presiden FIFA supaya Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari mereka pasca tragedi Kanjuruhan, itu benar nggak sih? Waktu itu memang Erik mengatakan bahwa pasca pertemuan dengan Gianni di Doha, Qatar itu memang kemudian FIFA tidak jadi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan.
Hanya saja kemudian ini dibantah narasi Erik ini oleh Wasekjen PSSI, pengurus PSSI Pusat, Maike Irakuspita. Maike mengatakan sebenarnya setelah H+1 setelah tragedi, dia pun sudah langsung mengirimkan email penjelasan kepada Federasi Pusat, FIFA maksudnya, untuk menjelaskan situasi di Kanjuruhan, dan bahwa sebenarnya dia juga sudah berkomunikasi secara verbal dengan Direktur Keanggotaan Asia Oceania FIFA, Sanjivan namanya. Secara verbal dia mengatakan bahwa untuk menjelaskan kasus ini ya, Sanjivan ini bingung sebenarnya katanya. Memang kenapa kalian selalu bertanya soal sanksi katanya. Soalnya kita tidak pernah ada rencana sanksi juga kepada PSSI akibat Kanjuruhan. Walaupun sebenarnya wacana sanksi ini muncul 2 kali. Yang pertama itu karena tragedi Kanjuruhan, yang kedua karena munculnya rekomendasi TGIPF. Yang intervensi. Ya, mereka mengeluarkan rekomendasi untuk PSSI mempercepat KLB. FIFA awalnya sempat menganggap ini sebagai intervensi pemerintah, walaupun pada akhirnya Menpora waktu itu Zainuddin Amali mengeluarkan statement bahwa pemerintah tidak mengintervensi PSSI dan KLB dilakukan atas keinginan PSSI sendiri waktu itu, sehingga kemudian ancaman sanksi ini akhirnya hilang. Oke, jadi kita clearkan lagi bahwa ternyata memang dengan adanya pertemuan antara Erik dan Gianni ataupun tidak itu memang tidak pernah ada rencana sanksi itu ya? Kalau klaimnya dari PSSI seperti itu. Oke. Baik, nah kembali lagi soal ini ya, pertemuan atau kedekatan lah antara Erik dengan Gianni sendiri. Apakah ini artinya bisa menjamin soal keterpilihan Erik pada bursa ketum PSSI nanti? Sebenarnya kalau bicara berpengaruh apa tidak sebenarnya, karena FIFA tidak punya hak suara kan. Yang punya hak suara itu adalah 34 asosiasi provinsi, kemudian 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, lalu ada 16 klub Liga 3, dan 3 sisanya itu berasal dari Federasi Futsal, Federasi Sepak Bola Wanita, dan Asosiasi Pelatih. Jadi FIFA ini tidak punya hak suara sama sekali sebenarnya. Hanya saja ini lebih menegaskan bahwa Erik punya koneksi internasional. Selain dia punya klub-klub seperti Oxford dan DC United dan Inter Milan dulu ya. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Baik. Nah, ngomongin soal KLB lagi, sebetulnya ada nggak sih nama-nama lain yang kemudian muncul gitu ya selain Pak Erick Thohir sendiri? Bicara nama lain, saya mendapat info memang sejumlah tokoh lama dan tokoh baru memang sudah mulai bergerak dan menunjukkan minat untuk menjadi ketua PSSI. Seperti Ketua Federasi Futsal, Haritanu Sudibyo misalkan, dia Ketua Umum Perindo, Partai Perindo. Lalu ada juga Kasad saat ini, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Lalu juga ada mantan Ketua Umum PSSI yang hanya sekitar setahun menjabat, yaitu Pak Lanyala Mataliti. Juga ada mantan Komite Etik PSSI di eranya Ketum Pak Edi Rahmayadi, yaitu Pak Dodik Wijanarko. Saya mendengar juga dia sudah mendekat ke beberapa asprof, salah satunya Asprof Jawa Timur, dan dia juga tidak membantah bahwa ya kalau ada asprof bicara pada kami ya kami akan maju, seperti itu. Oke, ada nama perempuan juga sepertinya juga turut dalam bursa? Ratu Tisha, iya. Dia mantan sekjen juga yang kabarnya menunjukkan minat. Hanya saja yang info yang kami himpun ini, Tisha tidak berencana maju sebagai ketua umum sebenarnya. Tapi dia ikut bergerak untuk menaikkan nama Erick Thohir, dan dalam skema yang kami dapat bahwa rencananya nanti Erik akan maju menjadi ketua umum, sedangkan Tisha ini akan menjadi wakilnya. Itu strateginya? Iya, dan nama Tisha juga nama yang populer dalam bursa kandidat ketua umum PSSI ini ya. Dia punya sejarah panjang di kesekjenan. Dia waktu itu mendatangkan Luis Milla sebagai pelatih, lalu kemudian Shin Tae-yong. Jadi dia juga punya popularitas juga di kalangan football family lah. Jadi ada cukup banyak nama ya yang cukup populer dan mulai mencuat nih di 2 bulan jelang KLB ini sendiri. Tapi dari KLB-nya itu sendiri sepertinya perjalanan cukup panjang ya sama Erik. Kita ketemu di tanggal 16 Februari 2023. Itu gimana sih sebelum-sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau bicara KLB banyak tidak bisa dipungkiri bahwa momentumnya adalah surat Kaisang ya, surat Persis Solo bersama dengan Persebaya.
Waktu itu Kaisang dengan Azrul Ananda, Presiden Persebaya, bertemu, kalau saya tidak salah itu 24 Oktober, kemudian meminta agar PSSI untuk segera melakukan KLB. Sebelum ada itu desakan sudah banyak sebenarnya di tingkat bawah, di masyarakat, bahwa ganti Iwan Bule mundur gitu segala macam. Hanya saja tidak ada yang konkret, dan kemudian surat ini yang kemudian menjadi pemicu. Jadi pemantik Pemantik utama, kemudian, Oke. kemudian satu hal lain adalah kompetisi berhenti. Rekomendasi TGIPF adalah kompetisi baru bisa berjalan jika KLB sudah dilakukan. Pada akhirnya Exco PSSI memutuskan untuk melaksanakan KLB. Sebenarnya kalau secara persyaratan dua klub ini saja tidak cukup. Minimal harus berapa? KLB itu harus disetujui oleh 2/3 voters PSSI yang jumlahnya 87 yang tadi saya sebutkan. Ya. Tapi ini hanya 2 yang secara resmi mengajukan. Ya mungkin ada beberapa yang secara verbal mengatakan, cuman secara resmi hanya Persis dan Persebaya. Ini tidak cukup untuk melaksanakan KLB. Tapi kemudian Exco yang kemudian mengambil alih dan membuat keputusan untuk melaksanakan KLB karena dengan klaim kompetisi vakum. Walaupun yang jadi pemantik surat tadi gitu. Awalnya memang PSSI ini membuat jadwal akan melaksanakan KLB itu pada 18 Maret. Ini jauh maju ya. Kalau secara statuta seharusnya dilaksanakan pada November 2023. 2023, Iya. Kemudian ada desakan besar ini. PSSI membuat jadwal KLB dilakukan 18 Maret 2023. Ini kemudian diajukan kepada FIFA dan FIFA kemudian meminta ini untuk dimajukan lagi menjadi 16 Februari, sebulan lebih cepat. Alasannya? Waktu itu FIFA bicara bahwa salah satunya waktu yang terlalu mepet dengan Piala Dunia 2022. Indonesia adalah tuan rumah di Piala Dunia U20 maksud saya, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei. Jadi dengan jangka waktu yang sangat pendek, FIFA kemudian memajukan. Walaupun sebenarnya keputusan FIFA ini tidak lumrah juga kalau untuk cerita beberapa pengurus PSSI ya, bahwa karena umumnya FIFA tidak mau tahu ya, silahkan saja itu urusan kalian gitu, mau kapan dilaksanakan. Makanya beberapa juga ikut mempertanyakan kenapa FIFA justru ingin KLB cepat-cepat kayak itu. Oke, ini jadi pertanyaan juga ya bagi Betul. masyarakat, bagi kita semua. Baik, artinya tadi ada cukup banyak nama atau cukup banyak tokoh yang namanya mulai muncul, tapi yang pasti kita semua berharap bahwa nantinya apapun hasil dari KLB bahwa akan ada perombakan sistem yang lebih baik demi dunia persepak bolaan kita semua. Thank you banget Egy sudah join di Thank you Cakap-Cakap. Eje. Baik, dan pemirsa, bagi Anda yang ingin membaca lebih detail informasi tentang cover majalah Tempo kali ini, Gerilya Berebut PSSI, bisa langsung baca di majalah digitalnya di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata, saya Dejihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa.